datang di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar. Bersama saya, Mr. Wisnu, dan saya, Miss Yohana, akan menemani anak-anak semuanya berkeliling melihat keindahan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar. Penasaran seperti apa dalamnya? Mari kita lihat. Let's go! Anak-anak, lihat kan? Di sekeliling ada banyak sekali tanaman mangrove. Nah, untuk bisa menikmati keindahannya, kita akan berkeliling melewati jalan ini. Di hutan mangrove ini, kita bisa melihat banyak sekali tanaman mangrove. Di sepanjang kita menyusuri hutan mangrove, anak-anak dapat melihat betapa luasnya dan banyak sekali tanaman mangrove. Let's go, kita jalan lagi. Let's go! Wah, ada dua jalan. Kita mau lewat yang mana? Kemana ya? Kita lurus saja ya. Oke, let's go! Meskipun kita di tempat wisata, tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya, anak-anak. Capek juga ya, setelah berjalan cukup lama. Kita istirahat dulu sebentar di sini. Jadi, di hutan mangrove terdapat tempat untuk istirahat sambil menikmati bekal yang kita bawa. Di mangrove ini, alamnya masih terjaga loh. Airnya jernih, terdapat ikan-ikan, dan semua
tanaman tumbuh dengan subur. Jika kita datang dengan keluarga, di sini terdapat tempat yang luas untuk beristirahat. Ingat, jika kita berkunjung ke tempat wisata, kita harus mentaati semua aturan yang ada di sana. Wah, indah sekali pemandangannya. Kita bisa melihat seluruh area hutan mangrove dari atas sini.
waktunya kita wisata naik perahu menyusuri sungai di hutan mangrove ya anak-anak. Let's go! Selama kita menyusuri sungai menggunakan perahu, kita bisa melihat betapa indahnya alam ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kita perhatikan, dapat kita jumpai berbagai macam satwa liar, seperti monyet dan burung bangau. Di ujung sungai hutan mangrove, kita bisa menuju ke satu tempat yang disebut dengan muara. Muara itu apa sih?
Muara adalah bagian dari sungai yang berhubungan dengan laut. Sama seperti yang anak-anak lihat saat ini. Wah, lihat di sana ada bapak nelayan. Wah, bagaimana perjalanan hari ini? Menyenangkan bukan?
mekanisme penanamannya dengan membuka polybag. Nah, polybagnya dibuka seperti ini sampai benar-benar lepas dari ini, tapi ini jangan sampai maksudnya jangan sampai tanahnya nanti ambiar, maksudnya ya tanahnya nanti terbuang, jadi kita harus hati-hati dan akarnya jangan sampai terputus. Nah, begini harus pelan-pelan membukanya sedikit. Ini dengan membuka, nah sudah. Nah, setelah itu lubang yang sudah disediakan dimasukkan. Cukup? Ya, cukup. Setelah itu ditimbun. Tanah disediakan. Kita penasaran nih, ini bertanya, mangrove itu apa ya? Perkenalkan, nama saya Bu Ani, selaku Pengelola Kebun Raya Mangrove Surabaya wilayah Gunung Anyar dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Nah, mungkin perlu diketahui juga bahwasanya mangrove itu kalau misalnya anak-anak atau misalnya orang tahunya itu mangrove adalah bakau. Sebenarnya mangrove itu adalah dari bahasa Latin, meng sama roof. Meng itu sekelompok, roof itu pepohonan atau semak-semak. Jadi, secara definisi mangrove sendiri itu artinya atau pengertiannya adalah sekelompok pepohonan atau semak-semak yang hidupnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Gitu. Ciri-ciri mangrove itu apa ya? Nah, ciri-ciri mangrove ada beberapa, cuma di sini itu jenis mangrove. Taunya mungkin mangrove hanya fungsinya itu fungsi utamanya sebagai penahan abrasi, tapi jangan salah, mangrove juga bisa diolah menjadi makanan dan minuman. Itu ciri-cirinya. Kalau terkait buahnya mangrove itu kalau belum jatuh dia itu belum matang. Gitu. Kalau untuk pohonnya memang ada spesifikasi tersendiri, ada yang daunnya lebar, ada yang daunnya kecil-kecil. Terus dari bentuk buahnya atau bijinya itu ada yang panjang berbentuk silinder, ada juga yang bulat seperti bulat. Apakah tanaman mangrove perlu dirawat? Gimana caranya? Ya, kalau secara fungsi manfaatnya sangat besar sekali. Manfaat atau fungsi mangrove itu salah satunya tadi sebagai penahan abrasi. Apakah tahu anak-anak abrasi itu apa? Nah, itu perlu tahu juga, abrasi adalah pengikisan garis pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut. Nah, itu salah satu juga fungsi utamanya tumbuhan mangrove yang ada di sini. Begitu. Selain fungsi tadi, fungsi utamanya itu juga bisa diolah tadi. Ada nanti kita sesi terakhir kita akan memperkenalkan produk-produk dari mangrove. Cara merawatnya, nah cara merawat seperti tanaman yang lain. Cuman di sini mangrove itu kalau misalnya dipasang surut air kita tidak perlu menyirami karena apa, hidupnya tadi yang sesuai dipasang surut air. Anak-anak, ternyata buah mangrove itu bisa loh dijadikan berbagai macam olahan. Mau tahu apa saja olahannya? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, ini adalah salah satu produk yang dinamakan selai mangrove. Ini dari buah bogem. Kalau mau bogemnya di Surabaya itu kena wajah bisa biru. Kalau bogemnya mangrove itu bisa jadi selai. Makanya enak kan ini kalau di bogemnya mangrove. Nah, ini adalah salah satu produk selai mangrove dari buah bogem atau Sponeratia cassiolaris.
ada lagi, ini adalah cookies. Ini adalah cookies mangrove. Ini juga dari bogem, bahannya sama, bogem atau Soneratia cassiolaris. Nah, ada lagi sebenarnya produk-produk yang lain, yaitu ada sambal terasi, ada sampo, ada juga sabun. Nah, kebetulan sabunnya masih kosong, itu harus inden. Kalau untuk produk yang siap di sini, ini memang produk-produk yang ini. Gitu. Nah, anak-anak, tak terasa kegiatan field trip kita hari ini sudah selesai. Nah, semuanya senang kan pasti melihat semuanya sudah jalan-jalan, naik perahu. Bagus ya Pak Wisnu? Wow, bagus sekali. Oke, kalau begitu kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.